Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karena hidayah, di mana kita masih bisa menjalankan ibadah puasa yang ke-23. Insyaallah besok kita sudah memasuki hari ke-24 insyaallah. Itu semua karena kesyukuran kita, di mana Allah masih memberi kekuatan kepada kita, yakni kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan rahmat hidayat yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa menetapi daripada ketakwaan kepada Allah, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Insyaallah, amin. Itulah yang diharapkan daripada keimanan kita, keislaman kita, kemudian ibadah kita. Inna khalaqnakum wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, kepada Allah, mensucikan Allah, mengibadahi Allah, ibadah dengan jasmani, gerakan jasmani, yakni sholat. Kemudian juga ibadah yang membutuhkan konsentrasi atau daripada mujahadah kita, khusyuk, konsentrasi, tawaduk, merendahkan diri. Itu adalah daripada bagian daripada sholat 5 waktu. Ruh daripada sholat 5 waktu adalah khusyuk wa khudu'. Khusyuk adalah konsentrasi, tertuju kepada Allah yang maha agung, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha suci, tidak beranak dan tidak beranakkan, Allah yang tidak makan dan tidak minum dan tidak berhubungan suami istri. Kemudian kita tawaduk, merendahkan diri di hadapan keagungan Allah. Allah ini yang maha agung, Allah lah yang maha agung, Allah lah yang menciptakan kita, lalu Allah yang mentakdirkan kita, lalu Allah lah yang memberi rezeki kepada kita, lalu Allah lah yang menetapkan ajal kita, usia kita, kematian kita, lalu Allah lah yang menetapkan jodoh kita. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya sangat bersyukur kita masih diberi kekuatan, hidayah, inayah, pertolongan, sehingganya kita masih tasihul iman, iman yang lurus, iman yang benar, imanan wahtisaban. Semua ibadah harus imanan wahtisaban, karena iman dan semata-mata mengharap pahala dari Allah. Wahtisaban, semata-mata mengharap pahala dari Allah SWT, bukan untuk riya diperlihatkan,
bukan untuk sum'ah diperdengarkan, bukan. Itu kalau sudah riya berarti kita sudah tidak semata-mata lagi kepada Allah ketika beribadah, tapi kepada makhluk-makhluk selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itulah sebagian daripada kesyirikan. Sehingga kita beribadah puasa ini, yakni ibadah yang sangat agung, ibadah yang menyamai karakteristik zat Allah, yakni tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Inilah saat kita sholat maka Allah tidak sholat. Kenapa? Karena tidak ada zat yang lebih agung daripada Allah. Kalau kita tidak makan, kita tidak minum, kemudian kita tidak berhubungan suami istri, maka Allah pun tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Itulah sehingganya inilah puasa, inilah ibadah yang untuk menyamai maqam Allah, menyamai, bukan menyamai, mendekati kesamaan maqam Allah. Apa itu maqam Allah? Maqam Allah jelas tidak makan, tidak minum, tidak membutuhkan hubungan sama istri, atau istilahnya mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi. Qiyamu binafsihi, Allah adalah berdiri di atas kakinya sendiri. Qiyamu binafsihi. Subhanallah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga itulah tidak sempurna kalau kita beriman kemudian kita tidak mengakui Allah itu qiyamu binafsi, tidak membutuhkan yang lain. Qiyamu berdiri binafsi, di atas dirinya sendiri. Allah tidak membutuhkan makhluk. Makhluklah yang membutuhkan Allah. Inilah keagungan Allah. Sehingga tidak makan, tidak minum. Kalau kita makan minum berarti kita butuh yang dimakan, butuh yang diminum. Na'udzubillah min dzalik. Itulah sifat daripada makhluk yang sangat rendah, masih membutuhkan yang lain. Tapi Allah tidak membutuhkan yang lain. Itulah keimanan yang sangat teguh kepada kita. Harus kita pupuk ke dalam hati kita, ke dalam sanubari kita. Ya ini bahasanya Allah satu zat, qiyamu binafsi, dia berdiri di atas kaki sendiri, tidak membutuhkan daripada selain Allah atau makhluk. Itulah pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga ibadah ini, puasa adalah wujud sabi, akulah, Allah lah yang memberi pahala. Karena itu adalah merupakan rahasia. Kita berpuasa orang lain tidak tahu. Kalau kita sholat orang lain tahu ada gerakan sholat, tapi puasa orang tidak tahu. Baru tahu kalau dia mengatakan saya sedang puasa, atau kita lihat dia sedang makan atau minum di tengah hari. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya dengan puasa itulah kita akan tercipta pada diri kita, yakni tidak ketergantungan kepada yang lain. Saat kita puasa, kita tidak ada ketergantungan kepada makan dan minum. Dan ketergantungan itulah yang sangat memforsir, mengurangi rezeki kita. Saat kita puasa maka kita tidak minum, tidak makan, maka rezeki kita masih tertahan oleh Allah, sehingga menjadi panjang saat kita makan minum maka jatah rezeki kita semakin hari semakin habis, semakin hari semakin jam, semakin waktu semakin habis. Tapi kalau kita puasa, jatah rezeki kita, yakni makan minum, jatah kenikmatan hubungan sama istri kita ditiadakan, Allah simpan. Sehingga itulah yang mengibatkan kita insya Allah bisa panjang umur. Kita yang rakus umpama, yang tamak umpama, dari jam ke jam makan terus kunyah terus, maka rezeki kita makin saat, makin waktu, makin hari makin habis. Kenapa? Karena kita sudah forsir untuk kita nikmati. Sehingga itulah
Kalau rezeki sudah habis, maka kita diambang daripada mendekati kematian. Disinilah pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga puasa adalah sumutasihu, berpuasalah untuk supaya sehat. Itulah puasa adalah fungsinya adalah diantaranya adalah untuk supaya kita sehat, supaya kita panjang umur. Karena apa? Jatah kita belum kita makan, belum kita minum, belum kita raih, sehingga kita masih diperpanjang lagi usia kita, insya Allah, amin. Sehingga pendengar yang dirahmati Allah, untuk mencapai keberkahan hidup, untuk menjadi rahmat hidup, maka mendekatlah kepada Allah. Wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, menyatunya hamba dengan Allah. Itu maksudnya apa? Maksudnya kita menyatu betul dengan sifat-sifat Allah. Apa sifat Allah, karakteristik Allah? Di antara tidak makan, tidak minum, tidak hubungan sama istri. Maka kita puasa, kita akan mendekat itu kepada Allah. Kalau kita sudah mendekat kepada Allah, insya Allah apa yang kita perlukan, yakni kesehatan, rezeki, dan lain, Allah akan cukupi ini. Sementara kita mau mendekat kepada Allah, kita tidak tahu zat Allah. Zat Allah itu bagaimana? Zat Allah tidak makan minum, maka kitalah juga tidak makan minum. Dan di sini pendengar yang dirahmati Allah, pentingnya itu puasa. Kalau sholat itu mungkin cuma 5-10 menit, tapi ini puasa berjam-jam, 14 jam, sangat panjang. Dan itulah ibadah ketergantungan kepada Allah, sangat panjang. Ketergantungan kepada Allah, kita bergantung kepada Allah. Karena apa? Karena Allah lah. Kul inilah, katakan semua dari sisi Allah. Semua dari sisi Allah. Sehingga kita sangat bergantung kepada Allah. Dengan berpuasa kita bergantung dekat kepada Allah. Allah tidak makan, kita tidak makan. Allah tidak minum, kita tidak minum. Allah tidak hubungan sama suami istri, kita tidak hubungan sama suami istri. Itulah. Sehingga semakin dekat kita kepada Allah, sehingga Allah menaikkan makam kita. Pada akhirnya puncak daripada Ramadan adalah itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Itulah yang diingini, yang diingini semua manusia. Insya Allah mereka ingin, yakni apa? Itkun minan nar. Itu makam itu yang Allah akan berikan. Karena apa? Kita sudah menyatu dengan Allah dalam hal apa? Menyatu dalam hal karakteristik Allah. Sebab Allah tidak makan, tidak minum. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga kita merasakan maha pentingnya Allah. Begini rasanya kalau orang lapar, begini rasanya kalau orang haus. Itu baru berapa jam. Loh, kalau berhari-hari tidak makan, tidak minum, haus, lapar, apa tidak mati. Sehingga itulah mereka baik sangka kepada Allah. Baik sangka kepada Allah. Ya Allah, hanya Engkaulah semuanya itu terjadi. Hanya daripada Engkaulah semuanya ini ada. Kul kulum min indilah. Sehingganya kita jadi manusia-manusia yang sempurna iman, yakin kita kepada Allah. Tidak bergerak kita kecuali kita selalu ingat kepada Allah. Inilah makom tertinggi, makom nabi-nabi, makom yang paling tinggi. Karena nabi-nabi adalah maksum, tidak ada dosa, yakni makom itkun minanar. Dan itulah yang dicapai 10 hari terakhir bulan Ramadan. Demikian.